you see what I see? Para warga Sukawati, di antara kalian, ada nggak yang hobinya mancing? Bukan mancing keributan ya, tapi benar-benar mancing ikan. Aku punya sepupu, dia hobi banget mancing. Hampir tiap malam tuh kerjaannya cuma mancing aja. Walaupun sebenarnya nggak tiap hari juga dia dapat ikan. Malah seringnya dia nggak dapat apa-apa. Tapi yang namanya hobi, tetap aja dia tiap malam pergi ke danau buat mancing ikan. Kayak malam itu, waktu aku main ke rumahnya dia, aku tanya sama dia, malam mingguan mau kemana nih? Dia cuma jawab enteng, ya mancing lah, mau ngapain lagi? Aku kan gak punya pacar juga. Iya, aku cuman ketawa aja denger jawaban dia. Terus aku bilang sama dia, jangan mancing lah. Aku gak suka mancing. Lagian aneh kamu tuh. Tiap malam nongkrong di danau terus. Emang kamu gak digigitin nyamuk? Emang kamu gak takut tengah malam di situ? Sepi kan danau itu? Gak mungkin ada orang di sana. Terus dia jawab lagi, ya iyalah, mana ada mancing siang-siang, kan ikan bisa lihat kita. Justru malam itu paling seru, ikan-ikan kan gak bisa lihat manusia, tapi dia bisa lihat umpan di dalam air. Banyak orang itu kalau mau mancing ya malam, mana mungkin siang-siang. Udah yuk, mau ikut gak? Kalau gak kamu di rumah aja, nemenin bapak sama ibu. Ya setelah aku pikir-pikir, daripada aku kumpul sama orang-orang tua kan, ya udah aku ikutin dia aja jalan. Jarak rumahnya dari danau itu sekitar 200 atau 300 meter. Bisa kita tempuh dengan jalan kaki sih. Akhirnya kami bawa 2 pancingan, terus sama bawa umpannya juga. Aku sih sebenarnya nggak ada niatan buat mancing sih, cuman aku pikir daripada aku gabut kan, cuman bengong aja di sana. Ya udah, siapa tahu malah aku yang dapat ikannya, bukannya dia. Pasti dia bete banget kalau dia yang nggak dapat apa-apa, malah justru aku yang dapat ikan. Seru juga sih mikirin itu. Akhirnya kami berdua sampai di danau itu. Dan aku shock banget. Sepi gak ada orang. Sama sekali gak ada satu orang pun kecuali kami berdua di sana. Aku terus tanya sama dia. Lah, kata kamu banyak orang yang mancing di sini. Dia jawab, kata siapa? Aku gak pernah ngomong kayak gitu. Lah, tadi kamu bilang banyak orang mancing di malam hari. Mana? Cuman ada kita berdua di sini. Sama nyamuk-nyamuk beterbangan. Ya itu kan asumsi kamu aja. Aku gak pernah bilang kayak gitu kok. Aku kan bilang, banyak orang itu kalau mancing di malam hari. Tapi bukan di danau ini. Ya siapa tahu di tempat lain. Cuma rata-rata emang orang tuh mancingnya malam hari. Mana ada orang mancing tuh siang hari. Tuh lihat nelayan itu. Mereka nangkap ikan di laut kan pas malam-malam. Gak pernah siang-siang. Aneh kamu tuh. Ya udahlah. Akhirnya kami buka kursi lipat yang kami bawa dari rumah. Terus aku sama dia duduk di satu spot yang katanya dia banyak ikannya di situ. Karena aku nggak ngerti apa-apa, aku terus sodorin tongkat pancinganku ke dia. Ini gimana caranya nih? Aku nggak ngerti apa-apa nih. Ya udah, akhirnya dia bantu pasang kan umpannya. Terus dia yang lempar kailnya ke dalam air.
Setelah itu pancingannya aku yang pegang. Ya menit demi menit, mungkin udah 2 jam kami ada di situ. Udah badan digigitin nyamuk, udah sepi, gelap. Ya ampun, mana perut lapar lagi. Tapi dia diem aja duduk di sebelahku sambil ngerokok. Aku terus ngelirik ke arahnya dia. Wih, pulang yuk. Dia malah, shh, jangan berisik. Nanti ikannya gak mau makan kail. Ya elah. Emang ikan tahu ada orang di sini? Shh, berisik. Udah diem aja, kenapa sih? Kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri sana. Terus aku ngerajuk sama dia. Aku takut. Ayo kita pulang aja. Aku udah bilang kayak gitu kan. Dia cuma diem aja, gak ngomong apa-apa. Ya udahlah. Nyesel banget aku gak bawa autan atau kalian tahu kan lotion untuk pencegah nyamuk gigitin badan kita. Yang aku tahu sih cuma autan doang. Ya, beberapa menit kemudian aku ngeliat dari kejauhan itu ada satu laki-laki. Dia itu pakai outfit kayak yang ada di acara TV Mancing Mania gitulah. Pakai topi yang ya gitulah, pakai topi, pakai rompi yang ada banyak kantongnya gitu. Terus dia jalan dan duduk di seberang kami. Karena aku mulai merasa bosan, terus aku keluarin HP. Mending aku mainan HP aja lah, daripada aku makin bosan ada di situ, ngantuk lagi. Dah, menit demi menit berlalu. Tiba-tiba aku dengar ada suara laki-laki. Dan suaranya itu berasal dari belakang kami. Bilang seperti ini. Mas, jaluk litune mas. Mas, jaluk litune mas. Yang artinya, mas, saya minta apinya mas. Maksudnya mungkin pinjem korek api kali ya. Aku mikir kayak gitu. Tapi sepupuku itu dia gak jawab apapun, dia gak noleh. Cuman dia kasih korek api kayu yang harus digesek dulu kan, supaya bisa nyala. Terus dia kasih pakai tangan kiri. Tangan kirinya ke arah belakang gitu kan, tanpa noleh, tanpa ngeliat gitu. Aku kan bingung kan dengan sikapnya sepupuku. Ini kok kayak kurang ajar banget. Maksud aku, di Jawa itu tata keramanya kan super duper kental kan. Dengan orang sebaya aja kita harus ibaratnya tuh ngajeni atau menghormati. Tapi dengan sikap sepupuku tuh aku jadi bingung sendiri. Kenapa sih gitu? Karena takut dianggap kurang ajar, niatku aku mau berdiri untuk ya ibaratnya menyapa lah laki-laki yang di belakangku itu. Tapi tiba-tiba sepupuku itu langsung tarik tanganku kan. Maksudnya harus menghadap ke depan lagi. Terus dia bilang, jangan dilepas pancingannya, nanti kalau ada ikan bagaimana gitu. Oh ya udah gitu kan. Itu tuh. Terus aku fokus lagi, tangan kiri pegang pancingan, tangan kanan masih pegang handphone kan, sambil ya main-main game gitulah. Yang simple-simple gitu kan, gampang kan, gak perlu terlalu banyak konsentrasi. Nah terus aku dengar lagi suara si bapak-bapak tadi itu yang pinjem litu atau pinjem api itu. Dia bilang, matur suwun nggih gitu. Terus sepupuku tuh gak jawab apa-apa. Pokoknya dia tetap diem gitu, bahkan noleh aja enggak. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba sepupuku tuh bilang, kamu jaga di sini sebentar ya. Aku mau buang air kecil. Gak jauh kok, paling di balik pohon sebelah sana, kata dia sambil nunjukkan salah satu pohon di belakang. Nah, terus aku bingung kan. Nah, masa aku pegang 2 pancingan?
Dia jawab, enggak usah dipegang pancinganku tuh. Aku punya alat, semacam alat yang buat nahan pancingan, tongkat pancingan gitu, supaya stabil gitu. Jadi si pemancingnya bisa pergi ke mana-mana gitu kan. Yang aku pikir, yaelah kenapa nggak dari tadi sih pakai alat kayak gitu. Jadi kan tanganku bebas buat main game gitu kan. Ya udahlah, udah terlanjur kan. Udah tuh dia pasang alatnya itu. Akhirnya dia buru-buru pergi kan ke balik pohon yang tadi dia tunjuk itu. Agak jauh sih, paling berapa 50 meteran lah gitu. Udah aku mancing lagi gitu. Gak berapa lama aku dengar lagi suara bapak-bapak. Mbak, nyilih litune mbak. Gila merinding. Kok suaranya sama kayak bapak yang tadi itu kan. Tapi aku kan lihat kan di kursi sebelahku, kursi tempat sepupuku itu memang ada rokok sama korek yang kayu tadi. Dia tinggal di situ. Cuman aku gimana nih tanganku? Akhirnya karena aku ngerasa udahlah daripada aku dianggap anak gak sopan kan, aku letakin itu tongkat pancingannya. Terus aku ambil korek punya sepupuku, aku berdiri, balik badan, terus aku kasih si bapak yang tadi. Cuman pas aku balik badan, aku kaget. Lah ini bukannya bapak-bapak mancing mania. Pakaiannya tuh sama banget gitu loh. Tapi, wait, bukannya dia ada di seberang danau? Aku langsung cepet noleh ke belakang kan, ke arah seberang danau. Dan kalian tahu apa yang kulihat? Aku lihat bapak-bapak mancing mania itu masih ada di sana dan dia masih mancing. Dia masih mancing gak bergerak. Langsung aku merinding seketika. Ini yang asli yang mana? Oh my god. Kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Aduh, mana sepupuku belum balik lagi. Terus dia tanya lagi, Mbak, nyileh litune mbak. Ya ampun Tuhan. Tanganku tuh gemeteran, asli gemeteran. Aku tuh ngasih korek api itu, terus diterima sama bapak tadi. Itu kan posisi batang rokoknya kan sudah digigit sama dia kan, maksudnya dia di mulutnya lah, kayak gitu, nempel di mulutnya. Terus dia nyalain, kalian yang perokok pasti tahu lah kalau nyalain rokok tuh kayak gimana. Kan otomatis kan apinya didekatkan ke muka kan, kalau misalnya batang rokoknya tuh ada di mulut. Sama seperti bapak itu, waktu dia nyalain korek dan dia dekatkan ke mukanya dia, aku nyaris gak bisa gerak, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Mataku cuma terpaku. Yang aku lihat itu cuman ada mulut dengan gigi itu taring semua sedang ngegigit batang rokok. Aku beneran, ini apa? Ini apa? Dan mulutnya tuh gede banget. Mulutnya tuh gede banget, lebar banget. Dan apa ya, warnanya tuh kayak warna-warna merah darah gitu loh. Seperti orang yang habis minum darah gitu. Kalian bisa ngebayangin kayak di film-film Dracula gitulah. Aku seakan aku cuma diem gitu kan, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai aku ngerasain badanku tuh kayak ditarik gitu. Ditarik, terus pupuku bilang, ayo lari, kayak gitu. Untung aku cepet sadar kan. Cepet kayak terbangun dari mimpi gitu. Aku lari, diseret sepupuku.
gak noleh-noleh ke belakang lagi. Cuman aku yakin kami berdua dengar suara ketawanya itu gak cuman satu, tapi ketawanya itu kayak ada banyak. Jadi ketawanya itu pertama satu, terus disambung, terus jadi banyak gitu. Jadi kayak banyak banget yang ketawa gitu di belakang kami tuh. Aku udah nggak berani noleh. Sepupuku juga bilang, jangan noleh ke belakang, jangan noleh ya. Pokoknya jangan noleh, lari terus, kata dia kayak gitu. Udah, kami lari sampai akhirnya masuk ke dalam rumah sepupuku kan. Pintunya kan memang nggak dikunci. Kalau di kampung itu memang kayak gitu. Jadi kalau di kampungnya sepupuku karena mungkin aman ya, ada anggota keluarga yang belum pulang walaupun itu udah tengah malam, ya udah pintu depan tuh dibiarin nggak terbuka sih, maksudnya nggak terkunci gitu, dibiarin nggak terkunci dan itu aman sih. Udah kami langsung masuk ke dalam, terus sepupuku cepet-cepet tutup pintu, dikunci pintunya. Aku shock banget kan waktu itu. Udah atur nafas. Akhirnya sepupuku tanya, kamu mau minum nggak? Aku bawain minum ya gitu. Iya gitu, nggak apa-apa. Aku ikut kamu deh bikin minum. Dah kami berdua bikin minum kan. Terus kami berdua duduk tuh di meja makan gitu. Aku tanya sama dia, itu tadi sebenarnya apa sih? Kok kayak gitu bentuknya? Itu tuh apa gitu? Nah, sepupuku tuh cerita. Jadi danau di situ itu apa ya? Bisa dibilang ada penunggu yang sangat kuat di situ. Dan penunggu ini kabarnya memang berbentuk seekor ikan yang sangat besar. Katanya itu panjangnya bisa mencapai 1,5 meter gitu. Nah dulu penduduk yang tinggal di situ memang sempat melakukan kesalahan. Jadi beberapa waktu dalam 1 tahun mereka sering kasih kayak semacam sesajen di dekat danau. Niatnya mereka itu supaya si penunggu danau ini bisa kasih ikan yang banyak untuk penduduk. Nah, tapi semakin kesini makin banyak orang yang pertama tidak mau percaya akan hal-hal seperti itu, dan satu sisi juga banyak orang yang bertobat lah ibaratnya. Banyak orang yang mendapat hidayah lalu sudah gak mau lagi kasih sesajen ke danau itu. Ya entah kebetulan atau enggak, memang semenjak gak ada yang kasih sesajen, hampir gak ada orang yang berhasil dapat ikan di sana. Ya kalaupun dapat tuh dikit banget, paling 1, 2 kayak gitulah. Cuman ya makin kesini kan makin modern ya, jadi orang tuh banyak yang mulai merantau atau kerja kantoran seperti itu. Jadi ya nggak terlalu bermasalah lah buat penduduk di sana. Gitu. Nah, masalahnya untuk orang-orang yang masih hobi mancing di sana, kayak sepupuku ini, pasti tuh diganggu. Entah pinjem korek api, minta rokok, minta umpan. Pokoknya ada aja alasan buat ajak komunikasi. Tapi ya memang sudah jadi resiko kalau ternyata pemancing itu dia balik badan untuk menghadapi si peminta ya, atau yang ngajak bicara. Yaitu mereka akan lihat wujud yang aneh-aneh gitu. Dan kata sepupuku, wujud yang barusan aku lihat itu
itu wujud paling baiknya dia gitu. Karena sepupuku pernah melihat wujud yang lebih aneh lagi dari itu dan lebih menyeramkan lagi. Cuman buat apa ya, yang hobi mancing udah diliatin kayak gitu ya, tetap aja besoknya mancing lagi. Dan makin lama kan sepupuku udah mulai terbiasa ya. Sebenarnya sosok ini memang tidak mencelakakan. Dia hanya menggoda dengan minta-minta sesuatu atau meminjam sesuatu. Kalau misalnya kita memberi tanpa berbalik badan sih udah segitu aja. Habis itu juga tenang lagi, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lupa atau misalnya kita nggak tahu kayak aku barusan itu, balik badan, ya udah pasti lihat yang aneh-aneh, wujud yang aneh-aneh gitu sih. Cuman ya sebatas itu aja, dia nggak akan ngikutin sampai ke rumah atau dia ngejar-ngejar, itu enggak sih, cuma sebatas itu. Tapi buat aku, sukses bikin aku makin membenci yang namanya mancing. Udah deh, jangan pernah mancing malam-malam. Kalau misalnya siang pun aku pasti juga nggak mau mancing. Ya namanya nggak suka ya, dari awal udah nggak suka ya. Dengan peristiwa seperti ini, makin aku nggak suka dengan yang namanya mancing. Oke, segitu dulu ya cerita dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan ceritaku. Horornya tipis-tipis aja, tapi aku harap cukup menghibur buat para warga Sukawati. Namaku Rahel. Cerita yang kalian barusan dengar itu adalah cerita dari Yanti, salah satu temanku yang dia punya sepupu sangat suka mancing. Bahkan sampai sekarang pun sudah punya anak. Anaknya udah banyak, anaknya sudah 4. Tetap aja dia tiap malam mancing. Walaupun dia dari pagi ke sore kerja kantoran, kalau sudah jam 9:30 malam pasti dia keluar. Entah ke danau, entah kemanapun itu. Yang penting judulnya mancing. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan tanpa di skip. Lain kali kalau aku dapat cerita horor yang sekiranya menarik untuk di-share, aku pasti akan share ke kalian. Oke? See you when I see you. Bye-bye.